Di dunia yang semakin tertarik dengan hubungan antara pikiran dan tubuh, buku ini muncul sebagai salah satu karya yang mencoba memberikan penjelasan ilmiah sekaligus praktis tentang hubungan yang kompleks ini. Buku ini bukan sekedar motivasi biasa, tapi merupakan usaha serius dari penulisnya. Ilmuwan yang dulu bekerja di bidang farmasi, David R. Hamilton, untuk menghubungkan antara ilmu pengetahuan modern dan pengalaman nyata manusia dalam proses penyembuhan. Perkenalkan, saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Apakah mungkin pikiranmu bisa menyembuhkan tubuhmu? Apakah sesuatu yang tidak terlihat, seperti berpikir atau membayangkan, bisa memengaruhi sel-selmu, sistem imunmu, bahkan penyembuhanmu dari penyakit? Pertanyaan ini bukan lagi sekadar ide filosofis, tapi sudah menjadi topik yang diteliti oleh ilmu pengetahuan. Dan disinilah buku Bagaimana Pikiran Bisa Menyembuhkan Tubuhmu datang untuk memberi jawaban yang berani dan didukung oleh eksperimen serta penelitian. David Hamilton bukan penulis motivasi biasa. Dia adalah ilmuwan yang memiliki gelar doktor di bidang biokimia dan bekerja selama bertahun-tahun dalam pengembangan obat untuk penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung. Tapi hal yang mengubah hidupnya terjadi pada saat ia bekerja. Dia menyadari bahwa beberapa pasien yang mengkonsumsi obat palsu, kondisi mereka membaik sama seperti mereka yang minum obat asli. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak nyata bisa memberikan efek nyata pada tubuh? Pertanyaan inilah yang mendorongnya menulis buku ini. Ide utama dari buku ini sederhana, tapi sangat dalam. Pikiranmu memengaruhi tubuhmu secara langsung. Pikiranmu bukan hanya sesuatu yang lewat di kepala, tapi adalah sinyal kimia yang memengaruhi otak, sistem saraf, bahkan sel-sel itu sendiri. Penelitian yang ditampilkan di buku ini menunjukkan bahwa 1. Berpikir positif bisa memperkuat sistem imun. 2. Stres bisa melemahkan tubuh dan meningkatkan kemungkinan sakit. 3. Imajinasi bisa mengubah struktur otak itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan bisa jadi kenyataan di dalam tubuhmu. Salah satu bukti paling penting di buku ini adalah yang disebut efek placebo. Sederhananya, pasien membaik hanya karena dia percaya bahwa dia sedang mendapat pengobatan. Ini bukan ilusi, tapi fenomena yang terbukti secara ilmiah. Bisa merangsangkan otak untuk mengeluarkan zat kimia nyata, dan ini membawa kita kepada ide yang menakjubkan. Keyakinan itu sendiri bisa menjadi obat. Imajinasi, alat penyembuhan yang tersembunyi. Salah satu alat penting yang dibahas di buku ini adalah imajinasi. Imajinasi bukan sekedar khayalan, tapi latihan mental yang bisa mengubah kondisi fisik. Contohnya 1. Membayangkan penyembuhan bagian tertentu dari tubuhmu. 2. Membayangkan sistem imunmu melawan penyakit. 3. Melihat dirimu dalam keadaan sehat. Gambaran mental ini menurut buku mengirim sinyal ke otak yang kemudian diterjemahkan menjadi proses biologis nyata. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak tidak perlu membedakan antara apa yang kita bayangkan dan apa yang benar-benar kita alami. Salah satu konsep penting lainnya adalah plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya. Artinya, seperti pikiran yang kamu ulangi, membangun jalur saraf baru di otakmu. Dan semakin sering kamu mengulang suatu pikiran, semakin kuat jalur itu. Ini berarti pikiran negatif memprogrammu pada penyakit dan kelemahan, serta pikiran positif memprogrammu pada kekuatan dan penyembuhan. Bahkan pengulangan pikiran bisa menyebabkan perubahan nyata pada struktur otak dan ekspresi gen. Stres adalah musuh yang tersembunyi. Buku ini juga membahas stres sebagai salah satu faktor paling bahaya yang merusak tubuh.
Saat kamu stres, tubuhmu mengeluarkan hormon berbahaya dan sistem imun melemah serta peradangan dalam tubuh meningkat. Sebaiknya saat kamu tenang dan rileks, tubuh memasuk ke mood penyembuhan dan juga fungsi organ membaik serta tubuh mulai memperbaiki diri. Karena itu menulis menegaskan bahwa mengontrol stres bukan kemewahan, tapi kebutuhan kesehatan. Salah satu alat praktis dalam buku ini adalah afirmasi positif, yaitu kalimat yang kamu ulangi untuk dirimu sendiri seperti, saya sehat dan tubuh saya tumbuh setiap hari. Mungkin terlihat sederhana, tapi pengulangan terus-menerus bisa memengaruhi pikiran bawah sadar yang kemudian memengaruhi tubuh. Apakah semua dalam buku ini ilmiah? Penting untuk bersikap realistis. Buku ini berisi campuran dari penelitian ilmiah nyata, pengalaman nyata, dan beberapa ide yang dianggap berlebihan oleh sebagian ilmuwan. Buku ini tidak menolak pengobatan medis, tapi mengajak untuk menggabungkan antara pengobatan medis dan kekuatan pikiran. Kesimpulan buku bagaimana pikiran bisa menyembuhkan tubuhmu menyampaikan pesan yang kuat seperti kamu bukan hanya sekedar tubuh dan pikiranmu bukan sesuatu yang tidak berarti. Ada hubungan yang sangat dalam antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Mungkin berpikir saja tidak cukup untuk menyembuhkan semuanya, tapi mengabaikan kekuatannya bisa menjadi kesalahan besar. Pada akhirnya, mungkin kita tidak bisa mengontrol semuanya yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa mengontrol cara kita berpikir. Dan mungkin itulah awal dari penyembuhan. Oke, baik teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang pengobatan dengan kekuatan pikiran? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar, sampai jumpa lagi.